Apa itu splanknologi? Jadi splanknologi itu adalah bagian dari anatomi sistematik, masih ingat nggih? Yang mempelajari organ yang berhubungan dengan organ visceral. Ya. Nah. Ya, organ visceral itu apa, teman-teman? Maka organ visceral itu kita bisa bedakan termasuk sistem digestivus, sistem digestoria, sistema digestoria, adalah organ yang berhubungan dengan pencernakan. Kemudian sistem respiratoris yang berhubungan dengan pernafasan, dan organa urogenitalia, sistema urogenitalia. Ada dua, uro itu uropoetika, dan genitalia itu berhubungan dengan alat reproduksi. Ya. Kalau dokter kan penyakit kulit dan kelamin, tapi kalau anatomi enggak. Ya, enggak. Ini secara struktur umum, secara histologis, maka organ jeroan itu terdiri atas selaput, serosa, dinding terluar. Yang dimaksud dinding terluar ini agak terbalik ya. Kalau kita terluar itu ya maksudnya yang berhubungan dengan makanan kalau sistem digestivus. Tapi kalau pada respirator itu berhubungan dengan udara. Ya. Kemudian ada muskularis dan mukosa. Maaf ini maaf, mukosa itu adalah bagian yang berhubungan dengan dengan bagian udara luar itu mukosa. Kalau kita kulit itu ya, kalau yang paling ini adalah paling dalam, agak terbalik kalau dilihat. Nah kemudian splanoroid ini, tadi saya katakan ada digestorius, aparatus digestorius. Sebenarnya sistema digestoria itu ada dua, aparatus digestorius accessorius, harusnya begitu ya. Ada traktus alimentarius, ada saluran cerna, dan ada organ yang membantu pada pencernaan. Kalau kalian belajar pada ilmu kedokteran tradisional, ada organ Fu dan organ Chang, gitu ya. Nah, kemudian respiratorius itu berhubungan dengan pernafasan dalam arti makro. Ya, nanti kalau tanya apa sistem respirasi, apa sih yang dinamakan respirasi itu? Jangan dijawab dulu apakah dia sistem makro atau mikro. Ya, kalau mikro itu tingkat sel, itu berhubungan dengan biokimia. Ya, pada fosforilasi oksidatif. Kemudian aparatus urinarius itu berhubungan dengan pembuangan lewat urin. Yang berikut terakhir adalah genitalia, itu berhubungan dengan reproduksi. Ya, melangsungkan kehidupan kembali. Nah, organ pada visceral ini semua terletak di dalam sebuah rongga. Ya, kalau kelihatan rongga itu pada tubuh, kepala kan punya rongga cavum cranii. Pada tubuh juga mempunyai rongga. Nah, di sini disebutkan dengan rongga toraks dan rongga abdomen. Jadi rongga dada dan rongga perut yang dipisahkan oleh diafragma. Tapi kalau kalian belajar lagi, maka sebenarnya ada 3 rongga. Cavum thoracis, cavum abdominis, dan cavum pelvis. Ya, organ pada pelvis itu juga ada. Tapi yang beda yang belakang ini antara abdominis dan pelvis itu tidak dipisahkan oleh diafragma. Jadi nanti kalau kalian misalnya melakukan rektal itu, kalau masih belum bunting atau belum ada anaknya masih kira-kira umur 3 bulan atau 2 bulan, dan sekali orang bisa merasakan itu. Itu alat kelaminnya, uterusnya masih terletak pada organ pada cavum pelvis. Vesika urinaria itu ngelantung di depan pelvis, organ pelvis. Nah, seperti itu. Nah, organ toraks dan organ abdomen, cavum thoracis dan cavum abdominis, untuk mamalia itu dipisahkan oleh diafragma. Tetapi pada unggas tidak ada. Dia langsung. Nah, pada unggas parunya itu pulmonya relatif kaku karena dia bukan pernafasan terakhir. Beda sama mamalia. Dan sistem pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida juga agak berbeda. Dan demikian juga dalam perjalanan udara juga agak berbeda. Itu
Nah, sekarang organ yang dinamakan organ tadi itu, organ sistema digestivus, itu tadi ada traktus alimentarius dan organa associatus. Yang traktus alimentarius itu dimulai dari mulut, oris, os, hingga anus. Ya, itu ada bagian yang tengah berbeda-beda. Nah, kemudian ditambah lagi dengan organ aksesorius yang membantu dalam proses pencernakan. Di antaranya adalah gigi yang berhubungan dengan pencernakan secara mekanis, kemudian lidah, dan kelenjar-kelenjar yang berhubungan dengan kimia. Di antaranya adalah glandula saliva, kemudian ada hepar, dan pankreas. Itu pengatur di dalam sistem pencernaan. Nah, ini disebut dengan kanalis alimentaris, berarti ada salurannya. Itu dimulai dari, nah ini bukan saya mengatakan usofagus. Tapi kalau saya lebih senang mengatakan mulut. Ya. Ada usofagus, ada ventriculus, ventriculus venter, berarti dia lambung. Kemudian ada intestinum, yang dibagi dua, intestinum tenue dan intestinum grassum. Di sini kita mulai belajar, jangan mengatakan usus halus, usus kasar. Nanti tanya halusnya seberapa, kasarnya berapa. Usus 12 jari, jarinya siapa? Nanti begitu ya, kita lebih baik menggunakan bahasa. Ventriculus venter itu artinya lambung. Nah, ini adalah rongga mulut, cavum oris. Cavum oris itu ada bibir, labium, lidah, lingua, kemudian ada langit-langit, yang di langit-langit keras dan langit-langit lunak. Yang lunak itu sebelah belakang ini disebut dengan palatum mole, yang keras itu adalah palatum dorum. Ya, ada rugae palatina itu yang kemudian pada bagian ini ada glandula saliva, kelenjar ludah. Nah, ini kalau dilihat dari penampang susah nih, maaf ya. Susah sekali kalau bayangkan ya. Saya juga bingung sebenarnya gimana ya, jujur aja ya, jujur aja. Ini dari saya, bukan dari dosennya. Bukan ini yang diberikan, ini adalah rangkuman dari kuliah itu. Ya, tidak tahu saya karena saya ini terakhir termasuk bukan pendahulu, jadi ya ini. Tapi ikuti aja ya. Kalau saya bukan ini ya, bukan ini. Kalau saya lebih suka saya menggunakan penggunaan istilah bahasa Latin karena anatomi itu adalah objektif. Gitu ya. Nah, wah, saya juga mohon maaf Pak sekali lagi. Tapi saya juga ikut juga ini, biar aja lah. Seperti ini. Nah ini palatum dorum, kasar. Dorum itu kasar. Kalau dorsal, punggung. Mole itu adalah lunak. Nah, kalau ayam tidak ada molenya, dorum. Ini ada rugae palatina dan parafe palatina. Ya, ini adalah giginya, perhatikan giginya. Nah, gigi ini menarik. Kebetulan saya gigi ini semakin ke depan semakin aus dan modelnya seperti gini. Ini pada ruminansia ini. Ya, ini pada ruminansia, ini pada kuda ini. Pada kuda agak susah ruminansianya. Nah, itu berbeda-beda. Jadi nanti ausnya mulai dari sini. Yang perlu kalian nanti lihat ini ada ini. Ada pada sapi tidak mempunyai gigi seri atas. Tapi sebagai gantinya dia mempunyai ini. Papila bukalis, ya. Nanti ini jangan dikatakan ini kelainan. Memang kambing, sapi, ruminansia itu ada ininya. Saya dulu karena belajar kuda, nggak tahu ketika dapat pasien kambing, loh ada ininya ya, saya jadi kaget. Ternyata itu normal. Nah, ini ada gigi incisivus, gentis incisivus, artinya memotong. Ini pada maksila. Nah, ini lidah, ya nanti lidah ada. Nah, ini juga ada dorsum. Dorsum itu punggungnya. Ada radix lingual itu akarnya. Itu, okay. Okay. Kemudian ada saraf dan pembuluh saraf. Nah, pada lingua itu ada papilla piliformis, fungiformis, palatis dan foliata, konike. Ini ada gunanya untuk melakukan pengecapan. Bagaimana rasanya? Saya tidak tahu sapi itu rasanya bisa merasakan manis apa asin, saya juga tidak tahu ya, karena saya bukan sapi barangkali begitu. Apa iya apa tidak gitu ya. Nah, itu saya pakai diet sapi itu kalau merasakan manis juga tidak mengatakan oh ini manis ini asin gitu. Ya diberi donat ya dimakan aja enggak gitu ya. Tapi ini kira-kira dianalogikan seperti itu. Dan kita juga belum pernah melihat sampai sekarang sapi itu memakai kacamata.
Nah, itu juga saya juga tahu. Apakah metode seperti itu saya juga tidak tahu. Tapi kita baca aja. Apa sih? Kan nah gitu loh. Nah gitu loh. Fungsi lidah. Nah, fungsi lidah ini digunakan ya, lidah itu digunakan untuk menjilat, kemudian memilih makanan ya. Kemudian yang penting adalah sebagai organ pengecap rasa. Yang berikutnya adalah membantu untuk menelan. Jadi dia memindah-mindahkan makanan. Dan ada yang mengatakan juga dengan membersihkan bulu. Ya kalau hewannya berkaki 4. Kalau hewannya seperti kera ya pakai tangan, jarang pakai lidah. Seperti manusia juga pakai tangan. Itu harus sebagai pengganti lidah. Itu harus pengganti tangan. Nah ini bentuk lidah pada kuda. Yang mengatakan horse. Ini sirkumnya. Susah maaf kalau bayangkan susah ini sebenarnya karena belum melihat bendanya sendiri. Ya, kita lihat aja ini lidah. Nah, ini ada epiglotis, ini esofagus, ini reflex. Nah, yang penting di sini bahwa lidah itu bertulang. Jadi ada mengatakan bahwa memang lidah tak bertulang itu sebenarnya salah. Gitu ya, lidah itu punya tulang juga, tapi di belakang, akar belakang gitu. Nah, ini ada korpusnya, badan, ini adalah apek dan ini adalah lingua. Ya, lidah itu lingua, tapi kalau sudah begini apex lingue, gitu ya. Korpus lingue, radix lingue. Ya, jadi agak beda dalam tulisan saya. Ini betul. Papilla circumvallate karena dia banyak. Nah, ini glandula saliva. Maaf, bahasanya juga agak maut. Ada di glandula parotis itu di bawah telinga. Nah, kalau ada preparatnya gitu. Kalau glandula itu seperti daging yang dicacah gitu. Dicacah pasti itu. Itu glandula. Tapi kalau limfoglandula itu seperti pendolnya bakso. Ya. Ini ada glandula yang itu ada glandula parotis, ada glandula mandibularis dan ada glandula sublingual. Kita lihat di sini parotis itu adalah daerah telinga, mandibularis gitu ya. Itu ada di daerah mandibula, rang bawah dan sublingualis itu ada di bawah lidah. Ya. Enggak apa-apa kita belajar sedikit-sedikit nih bahasa Latin. Bahasa Latin supaya kita nanti terlalakan banyak. Jangan khawatir kalau tidak bisa ya wajar gitu. Tetapi ya aneh gitu ya. Tapi banyak jangankan dari teman-teman FKH dan teman FKH itu sering menggunakan bahasa Inggris gitu. Tetapi kalau kalian pernah baca bahwa tiada ilmu kedokteran tanpa bahasa Latin gitu ya. Nah, ini gambarnya glandula saliva. Jadi ruwet sinyal ini pokoknya seperti daging gajah warnanya merah-merah kecoklatan gitu. Merah tua seperti sepatu. Sini ya, tanya ini daerah parotis, mandibularis, sublingual dia tanya. Jadi penambahan suatu organ itu tidak jauh-jauh dengan tempatnya. Ini pada sapi sama. Nah, gigi atau dentis. Gigi ini muncul dari tulang berupa ada mempunyai mahkota. Terus ada pulpa. Nah, pulpa ini di situ banyak mengandung gigi dan pembuluh darah dan saraf. Mungkin ya. Mungkin kalian tertarik menjadi dokter gigi hewan. Mungkin loh ya. Mungkin kita dapat tertawa. Kita bisa tertawa. Nah, untuk membersihkan karang gigi pada anjing itu kira-kira ongkos jasanya hampir sama dengan manusia. Mahal ya. Karena ini kan juga membutuhkan pembiusan. Mungkin kalian ada yang menekuni. Bukunya sudah ada di perpustakaan. Bisa lupa itu kalau kalian ingin belajar jadi dokter gigi hewan. Itu pun juga kasus. Sekarang belum ada yang menekuni. Mungkin kalian tertarik, gitu silahkan. Bagus sekali. Gitu. Untuk hewan-hewan karnivora. Nah, kemudian ada pembuluh darah dan saraf. Ini sangat menarik sekali kalau kita mengadakan menambal gigi. Ini penting diperhatikan juga begitu karena kalau saya pernah merasakan gitu saraf kalau dulu tidak ada. Kalau yang sekarang ini teknologi ini saraf ini harus dimatikan dulu. Ya, ada lubang apa itu namanya? Akar gigi kalau menamakan gitu mungkin pada hewan juga ada. Itu harus dirusak dulu. Dirusak sampai dia hilang baru kita tambal. Ya mudah-mudahan nanti kalian ada yang tertarik menjadi dokter gigi hewan karena itu mungkin pekerjaan yang langka kalau ada dan hewan itu juga gitu ya pernah membaca singa itu merang-merang minta tolong
di daerah pedesaan karena giginya itu sakit gitu. Ya. Nah, kemudian gigi ini ada gigi incisivus, ada premolar dan molar, itu geraham. Nah, incisivus juga tergantung pada perkembangan. Incisivus dalam memotong itu sama dengan gigi seri. Kemudian ada gigi susu dan komposisi ini ada ini. Nah, gigi ini ada dua kepentingan. Kalau bagi hewannya itu sebagai membantu mengunyah makanan, tapi kalau bagi kita sebagai dokter hewan nanti kalian juga sebagai penentu umur, ya, gitu. Atau mungkin kalian tertarik pada bidang zoantropologi, itu juga dapat digunakan untuk identifikasi hewan. Mungkin kalian ada yang bekerja di BKSDA, nanti juga kita tidak tahu nasibnya, itu mungkin menemukan fosil, gitu ya. Dan juga kalian tertarik waktu ada apa yang kecelakaan dulu itu, pesawat itu, nah itu kalian tertarik itu ditarik. Ini ada apa itu kerangka, ini punya siapa ini, gitu. Nah, mungkin kalian tertarik itu bagian antropologi, ini punya bayi atau punya hewan ini, atau punya kera, gitu ya. Itu gunaan dalam salah satu anatomi itu ke sana. Di samping kita menjadi dokter hewan praktisi, tapi juga kita bisa ke kemana-mana ke hewan langsung. Nah, ini adalah formulasi pada gigi seperti begini. Pada kuda, pada sapi, babi, anjing, dan kucing. Saya kira sudah ada. Nah, ini adalah bentuk gigi. Di sini ada dentin, di sini ada cavum pulpa, dan ini adalah inap. Ini sementum, ada semennya. Nah, di sini ya, ini maksudnya makin rusak, ada sarafnya di sini, sampai di sini. Ini ada bolongannya di sini. Nah, ini pada kuda, gigi kuda seperti begini. Ini yang nancap ini kira-kira 3/4, yang muncul cuma 1/4. Dan saya juga apakah hewan golongan ini, golongan herbivora, ini juga pernah sakit gigi? Saya belum pernah menemukan. Ya. Tapi kalau karang gigi mesti ada. Nah, ini gigi pada anjing. Jadi ada yang mengatakan gigi ini bukan persediaan sebenarnya dan ini bisa dilepas di sini. Nah, ini mungkin juga berbeda-beda pada hewan. Nah, ini pada anjing di sini. Nah, tadi kalau gigi tadi adalah gigi incisivus, ada gigi premolar dan gigi molar. Kemudian taring ini disebut dengan dentes caninus. Kata caninus itu sebenarnya berasal dari kata anjing. Ya, karena anjing itu mempunyai taring, jadi setiap taring itu dinamakan caninus. Namanya seperti itu ya, kanin itu ke anjing. Jangan gigi taring punya, kuda punya, ya punya, tapi namanya itu enggak tahu. Orang saya itu dulu itu kalau menamakan anatomi itu kadang-kadang suka-suka dia. Gitu ya. Seperti kemarin dikatakan bahwa arteri itu apa gitu. Arteri itu kata aslinya adalah sapiteng. Aorta itu penggantung paru. Nah, jadi kita berpindah nama begitu. Nah, terus kemudian ada vermis cerebelli. Vermis berasal dari kata cacing loh. Di otak kok ada cacingnya. Nah, waktu itu mungkin karena bentuknya seperti cacing dinamakan seperti cacing. Kemudian ada yang masih didebat lagi mengenai os atlas. Kalau kita kemarin ada seminar, kalian melihat ya ada seminar badak kemarin atlas. Nah, sebenarnya penamaan atlas itu juga tidak pas. Atlas itu adalah apa itu? Raksasa yang dikalahkan oleh Hercules apa Dewasius gitu ya. Kemudian dihukum untuk mengangkat bumi. Ya. Berikutnya ini adalah faring tadi sudah disebutkan, ada palatum doro dan palatum mulon. Faring itu terletak di sebelah belakang. Ini paring, ada bagian yang keluar di osteum pharyngeum tuba auditiva. Ini adalah artinya lubang pada paring yang menuju ke telinga. Jadi kadang-kadang kita bengung itu ya, karena mulutnya itu akan berhubungan dengan telinga kita. Makanya ada dulu waktu kita masih SMA atau SD itu nanti kalau ada petir itu coba mulutnya dibuka supaya jaga seimbang. Gitu, ya. Kemudian exosuasium sebelah dalam ini ada koana itu nanti yang berhubungan dengan hidung. Kemudian auditus esophageum ini berhubungan dengan esophagus dan auditus laryngeus ini yang berhubungan dengan telinga. Berhubungan dengan laring, saluran nafas. Ya. Nah, ini esophagus banyak ini. Nah, saya tidak bisa mengatakan panjang kuda pada 125 hingga 150 cm. Saya juga masih terus terang saja saya tidak berani mengatakan. Nanti kalau kudanya kecil bagaimana? Kalau kudanya besar bagaimana? Nanti kalian tanya macam-macam gitu ya. Misalnya di situ. Nanti posisinya kita lihat sendiri waktu kita belajar
topografi. Ini pada posisi kuda. Yang jelas pada ayam dan kuda itu terbalik. Kalau mamalia sebelah kiri, kalau ayam itu sebelah kanan. Nah, seperti gini. Modelnya seperti bercincin-cincin warnanya putih. Nanti bedakan dengan usofagus. Kalau usofagus itu seperti dinding gitu kalau dibuka dipotong gitu ya, potongan dinding. Nah, ini saya lewati aja, betulnya seperti gini, ini usofagus. Ini trakea. Trakea itu seperti gini, cincin. Kemudian ada ini penampangnya, kita lewati aja. Kemudian rongga perut, cavum abdominis. Ya, itu namanya rongga perut. Itu berisi terpisah dengan cavum torak oleh diafragma. Diafragma itu termasuk otot yang ada di dalam. Kemudian bagian dorsal sebelah punggung itu ada vertebrae lumbalis dan otot punggung, termasuk longissimus dorsi, gitu ya. Kemudian batas lateral itu adalah ya otot-otot yang terletak pada lateral, seperti obliquus abdominis externus, obliquus abdominis internus, obliquus abdominis transversus. Nah, seperti begitu. Nah, kira-kira kalau kita bayangkan itu seperti itu loh. Apa itu yang untuk menimbang bayi dari kain. Nah, seperti gitu kira-kira lambung itu seperti begitu ya. Kamus ini aponeuron kita lewati aja. Nah, kemudian ada cartilagus siphoideus, ini tulang belakang pada dada, tapi bukannya di atas, yang di sebelah bawah, sternum. Oke. Ini peritoneum. Nah, kemudian ada peritoneum. Peritoneum itu adalah lembar yang melapisi perut, rongga abdomen. Ya, nah, bentuknya seperti tas kresek yang jernih. Mungkin kalau kita beli sate itu masih ada yang didekat-dekat oleh lemak, gitu, ya. Itu namanya peritoneum. Nah, peritoneum dibagi dua, bagian parietalis dan visceralis. Parietalis yang sebelah luar. Jadi kalau kalian ada membuka perut kambing lah ya, kalau anjing jarang, saya tidak pernah. Potong anjing saya juga tidak pernah, gitu ya. Nah, saya tak kambing. Kalau orang makan anjing saya tahu. Nah, itu ada bagian yang tipis mengkilat. Itu peritoneum. Nah, peritoneum nanti ada yang melapisi lambung dan ada yang masuk ke dalam organ. Itu dinamakan peritoneum visceralis. Ya, peritoneum ini nanti bermacam-macam, dia akan menggantung pada organ yang ada di lambung. Namanya bisa mesenterium, omentum, ligamentum. Ya, ligamentum itu aja misalnya pada ginjal. Omentum itu nanti yang biasanya pada ventriculus, dan mesenterium ini adalah yang biasa menggantung pada usus. Nah, nanti kalau dibuka itu, kalau organ lambung dibuka itu gak blang gitu, tapi dia masih digantung, ada sekat-sekat. Kenapa digantung? Kalau nggak digantung nanti ya kemana-mana gitu ya. Ini ventriculus, ada mengenakan gaster. Gaster ini bahasa Spanyol apa gitu ya. Tapi ada yang mengatakan ventriculus. Itu pun juga sampai pertengahan sampai. Nah, lambung ini, lambung ini menjadi 3 bagian. Lambung sederhana seperti kuda, karnivora. Kemudian lambung kompleks itu ada terdiri dari lambung sebenarnya, dan satunya itu merupakan modifikasi dari esophagus, ya, yang menjadi reticulum, kemudian mentum. Ya, paham dari sini. Mungkin kalian kalau itu ada babat, siapa lagi itu? Nah, namanya yang jelas itu babat, ada nasi babat. Nah, babat yang seperti handuk itu namanya rumen. Ya, itu bahasa kasar. Tapi ya gitu. Nanti kalau sudah bahas pisah anatomi, jangan Pak, saya mau beli nasi rumen gitu. Ya ada aja gitu ya. Kita pakai bahasanya mereka juga, jangan menggunakan bahasa kita. Kemudian lambung peralihan, lambung sederhana gimana? Kalau lambung peralihan itu terletak pada babi, itu ada di ventriculum ventriculi. Juga seperti itu. Jadi agak nyantik gitu ya di atas. Itu kira-kira seperti rumen ventriculum yang tidak jadi. Apakah itu dari lambung sebenarnya atau bukan? Gitu. Kalau di sini, nah ini adalah pada kuda, tidak perbandingan. Ada rumen, reticulum omasum, dan abomasum. Nah, ini jangan dibaca abomasum. Jangan baca adrenal. Nah, kita kan bukan selebritis ya. Kalau adrenal itu selebritis. Bacanya adrenal, mendekati renal. Abomasum.
menjauhi omasum. Gitu. Ya, dari rumen retikulum. Nah, ini yang dari rumen retikulum omasum ini adalah lambung yang modifikasi dari supanos. Sedangkan apomasum ini adalah lambung yang sebenarnya. Ini nanti berbeda. Jadi kalau pada fetus ini belum berkembang karena dia ini terjadi secara mekanik dan ini terjadi enzimatis. Ya, nanti kalau kalian membeli ayam terbalik dia proventriculus dan ventriculus. Jadi lambung yang kelenjar itu di depan. Kalau ini kan lambung kelenjar di belakang. Justru lambung yang mekanik itu di belakang. Kalau kita mengatakan orang Jawa Timur rempelo, kalau orang Sunda ampela, ya. Jadi kalau disebut suatu gandeng, proventriculus dan ventriculus. Nah, nanti saya sering menanyakan nih kalau ujian, apa bedanya lambung sapi dengan lambung ayam? Lambung sapi itu mekanik dulu baru enzimatis. Lambung ayam enzimatis dulu baru mekanik. Agak terbalik. Nah, ada yang mengatakan bahwa lambung ayam itu masih lambung tunggal, tapi saya kok cenderung mengatakan itu karena lebih dari satu, saya lebih cenderung mengatakan lambung majemuk. Ya. Ini sudah, kita lewati aja. Nah, ini kira-kira seperti begini. Ini kuda ini sudah ya. Kuda ini bagi kalian sudah kenangan. Mungkin kalau ingin belajar kuda ini yang masih punya preparat kuda itu ada di IPB. Kalau Erlangga sejak tahun 86, kalian belum lahir itu sudah pindah ke domba, kemudian ke kambing, dan sekarang ke kambing. Ada yang mengatakan apa dari domba, dombanya sudah diganti dengan Honda, katanya begitu. Nah ini ya, nah, lihat sini ini bagian-bagian dari lambung. Kita lihat di sini ada saccus, secus, ventriculus. Jangan dirisaukan. Saccus itu adalah saku baju kita itu. Secus itu adalah buntu, ventriculus itu adalah ventriculus. Kantong buntu milik ventriculus gitu ya. Nah, ini seperti gini. Ada kurvatura mayor, kurvatura itu ada kurvatura, ada lengkung yang besar dinamakan kurvatura mayor dan yang kecil adalah kurvatura minor. Ini ada pilorus, jadi masuknya melalui usofagus, terakhir di sini dan keluar nanti melalui pilorus itu langsung masuk ke usus. Iya, untuk rumen. Nanti aja kita bahas. Nah, di rumen kalau dari luar, dari dalam. Masuk retikulum. Nah, kalau gini nggak, kalau praktikum kita enak kita buka situ sebesar 5 cm atau 2 cm, kemudian kita tarik, jangan dibedah, nanti keluar dan kita membuang-buang waktu. Jadi ada kurvatura mayor, nah ini retikulum depan, ini saccus dorsalis, caudalis, saccus dorsalis, ventralis. Nah, kasus saya, kalau kita menggunakan arti bahasa Indonesia itu kita baru mengerti, tapi kalau kita menggunakan Latin itu ya agak susah gitu. Okay? Kita menghafal, seperti sebenarnya anatomi jangan dihafal gitu. Coba diterjemah satu sedikit-sedikit. Pada calf gitu. Apa anak sapi. Masih tahu tuh anak sapi itu bahasa Jawanya? Orang Jawa itu lebih kaya penggunaan, beda kan ya? Pada pedet. Ya. Nah ini rumen retikulum belum berfungsi. Nanti kalau kalian mungkin bermain-main di belakang Pak Yudi masih menyimpan itu fetus sapi, terus apa kambing, domba. Itu memang memang ada tapi tidak sebesar apomasumnya. Jadi apomasum nanti ini secara teorinya begitu. Apomasum ini nanti berfungsi karena susu itu kan belum mekanik, dia langsung dicerna oleh apomasum. Oke. Seperti kemarin mungkin kalian melihat ada webinar, apakah kita bisa membedakan antara jenis kelamin berdasarkan tulangnya saja? Gitu ya, ada pertanyaan gitu, kawan. Ya bisa begitu ya, bisa. Sebenarnya bisa. Nah, kalian mau memahami itu bisa. Mungkin aja terjadi. Lanjut. Nah, sekarang mucosa ventriculis, lihat sini, lihat ini. Membentuk seperti bulu handuk ya. Kalau kita makan rumen itu namanya pilae, itu artinya pila. Kalau satu itu pila satu, kalau banyak berjonjol-jonjol namanya pili. Ruminis adalah milik rumen. Selule itu seperti kotak-kotak gitu ya. Nah, seperti gabus, seperti ada yang mengatakan sarang lebah. Tolo gitu ya. Kalau orang Jawa mengatakan tolo, itu selule retikulis. Kemudian pada omasum itu bentuknya ada lembar-lembar buku, itu dinamakan lamina omasi. Kemudian ada lagi bagian ini ada lamina lembar ini plica apomasi. Ini maksudnya bentuknya seperti berlipat-lipat. Nah, kalau kita bayangkan, kita lihat nih. Apomasum itu kira-kira seperti kain yang belum disetrika. Tuh, ya. Nah, ini bentuknya. Ini yang rumput omentum minus, omentum ya. Tapi itu. Nah, ini pada kuda. Sekarang ke usus kuda itu seperti gini dan ini panjang sekali. Kalau ini adalah sekumnya,
sikum, 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 sikus, buntu, ya, landasan sikus, gunakan sikum. Ini ada sikum. Nah ini kalau dibuka kira-kira itu ya sebesar sarung gitu, sarung orang dewasa. Masuk kalian kalau di kalau udah, gitu ya. Nah ini pada instidum, ada duodenum, jejunum dan ilium, dan maaf sampai sekarang saya belum bisa membedakan ini mana duodenum, mana ilium dan ilium. Secara kasat mata susah dibedakan. Nggak tahu dong orang-orang kok bisa membedakan, mungkin secara histologi iya. Kemudian ada kolom ini bentuk 4 bagian dan 3 fleksura. Fleksura itu artinya belokan, huruf S. Ada kolom dan rektum. Rektum ini rektum bagian usus, yang paling belakang rektum, kalau kata sifatnya adalah rektus lurus, ya. Kemudian ada duodenum, nah seperti tapal kuda, nah, pokoknya seperti begini, ya. Nah ini pada ruminansia. Nah ruminansia ini agak berbeda, dia membentuk putaran. Nah, yang dinamakan giri sentripetal dan giri sentrifugal. Masih ingat kalau kita belajar pada fisika, ya, gaya sentripetal dan sentrifugal. Sentripetal itu mengarah ke pusat, kalau salah gitu. Kemudian ada girus itu adalah lekuk dorsalis. Nah, ini pada kuda seperti ini. Sikemnya di sini. Ya. Khusus buntu kalau kita, jadi besar. Kalau nanti sebagai pengetahuan aja, kalau pada unggas itu 2. Nah, itu digunakan untuk deteksi koksidea. Kalau pada mamalia belum. Besar sekali dia. Tadi ini ada rektum. Rektum digantung oleh mesorektum. Jadi katakan ini sebenarnya adalah peritoneum yang menggantung rektum. Ini pada anus. Anus bagian yang keluar. Nanti di anus itu ada musculus sphincter ani yang digunakan untuk memotong-potong pada feses. Ya. Ya, mungkin kalian tertarik. Nah, ini kadang-kadang masih ada yang penelitian sederhana gitu dilepas. Membedakan jenis hewan, mengetahui jenis hewan berdasarkan fesesnya. Ya, itu belum ada. Kalau misalkan bulu itu mungkin sudah ada fesesnya. Mungkin ya namanya orang nggak tahu. Mungkin kalian jadi dokter polisi gitu ya. Seperti dokter, kalau dokter rekanan darat itu lebih banyak berhubungan dengan kuda tunggang. Tapi kalau dokter polisi bisa dengan kudanya, bisa juga dengan forensiknya. Ya. Mungkin Anda tertarik ke sana. Nah, ini pada hepar pada kuda seperti begini. Saya tidak tahu hepar apapun jenisnya itu rasanya sama. Seperti telur itu apapun telurnya itu ada. Ini pandangan kranial dan ini pandangan dipandang dari diafragma dan ini dipandang dari arah pelvis gitu aja ya. Nah, ini nanti dipelajari dalam sana. Ini pada kandung empedunya. Nah, dikatakan pada kuda tidak mempunyai kandung empedu. Pada kuda yang punya itu pada sapi. Itu para dacaran empedu gunanya untuk mengemulsikan bahan yang tidak larut atau lemak. Ya. Ini bentuknya nanti aja bahasanya nanti sudah dibaca sendiri dan ini adalah macam-macam bentuk. Kemudian ada limpa, ya ini limpa ini macam-macam. Ada yang mengatakan sebagai bagian dari sistem imunologi dalam pembentukan sistem pertahanan sekunder sel-sel monosit, sel-sel di plasma itu. Nah ini apa itu yang penggantung tadi itu. Limfoglandula pada abdomen. Jadi nanti kalau kita lihat, kalau ini banyak kan yang hangat, dilihat aja nanti kalau ada berijil-berijilnya gitu, ya kita nambung. Kita sebut itu dari limfo. Biasanya kalau saya gitu ketemu seperti ini, saya potong tengah-tengahnya. Jadi seperti pentol bakso itu kalau dipotong tengah-tengahnya. Tapi warnanya seperti merah. Ya kalau itu kan pucat ini. Lihat di sini ada lymphnodus hepaticus terletak pada hepar, lymphnodus spleniccus pada limpa, ya, namanya kan sama kan, lymphnodus gastricus pada gaster, lymphnodus pancreaticoduodenal pada pankreas dan duodenum, lymphnodus jejunal pada usus, lymphocolicomesenteric itu pada usus. Kemudian lymphnodus coliaca, lymphnodus coliacus ini pada lymphnodus coliaci ya. Itu pada kolon dan seterusnya. Ya, itu cara memberikan nama anatomi. Kemudian pada sapi seperti ini. Nah, sekarang kita pindah pada sistem respirasi.
Tadi saya katakan, kalau orang mengatakan respirasi, tolong jangan respirasi adalah pertukaran gas antara oksigen. Iya, betul, tapi itu dalam arti makro. Ya, nanti kita belajar. Hati-hati ini kadang-kadang orang-orang mencoba. Respirasi dalam bidang apa? Dalam sel? Bukan. Kalau dalam sel itu kalian sudah belajar pada fosforilasi oksidatif. Itu kan pembentukan H2O dan CO2. Pada akhir itu siklus Krebs, siklus trikarboksila. Itu kan bentuk fosforilasi oksidatif yang terakhir itu ya. Kalau ada oksigen kalau cukup itu kan dia menjadi aerobik. Kalau tidak cukup kan menjadi anaerob sampai asam laktat selesai. Nah, itu nanti kalian juga jangan lupa bahwa itu nanti cikal bakal dari kerusakan pada organ. Dari situ, yang dinamakan radikal bebas gitu ya. Nah, ini saluran pernapasan dimulai dari hidung. Hidung itu ada pelambung nasal. Pelambung nasal ini adalah bidang antara hidung dan mulut. Ya. Nah, itu. Katanya kalau manusia itu kan ada legoknya gitu. Kalau pada anjing itu selalu basah. Pada rumen juga selalu basah. Kalau kering itu ya nanti kita jangan-jangan tuh kena penyakit. Kalau distemper itu kalau kering itu, ya itu. Ya. Kalau rumornya kalau ada paritnya itu punya manusia, kalau tidak ada parutnya itu katanya milik manusia jadi-jadian. Ya. Nah, hidung dimulai dari pelambung nasional, kemudian masuk ke rongga hidung, kafum nasi, kafum, rongga, nasi, dan hidung. Osteum nasi eksterna, bagian luar. Kemudian osteum nasi interna, bagian dalam, menuju faring, laring, trakea, kemudian bronki, bronkus. Kalau banyak itu bronki karena 3. Kalau satu namanya bronkus. Kalau bronkiolus, ini bronkioli, tasakoli, bronkioli. Hanya lihat kemarin kita bronkiolus ada kalimat itu berarti dia paketnya lebih kecil. Di organ pendukung ada pleura, skeleton trovalis, dan thorax. Ya. Nah, kafum itu seperti gini, ya di atas ini. Nah, ini nanti kalau kalian ada enggak mulus gini, enggak ngeplong itu enggak, tapi disekat-sekat oleh tulang rawan yang disebut dengan konke. Nah, ya ini ada konke. Nah, nanti bergelung-gelung gitu. Namanya konke ya nanti kalau lihat aja kalau dia sebelah atas konke nasalis dorsalis, konka nasalis dorsalis, konka nasalis ventralis gitu. Ya, nih nasalis ventralis bagian bawah dan bagian atas. Nah, ini dilihat dari depan. Nah, ini sekarang kita masuk ke faring, ada esophagus bagian-bagian seperti ini. Ini adalah radik lingue tadi, ini faringnya. Ya, persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Faring tabungnya pendek. Nah, saya kadang-kadang tidak sependapat mengatakan pendek. Nanti tanya pendeknya seberapa? Ya. Pernah dulu waktu ada kalau dulu tuh mahasiswa kalau liburan tuh sering mengadakan apa itu? Bakti sosial mengatakan pakai jamu kunyit sebesar ibu jari. Ya, yang ngomong itu jarinya besar, semua orang tertawa sekali. Ya. Terdiri atas jaringan tulang rawan yang terhubung satu sama lain, kemudian ya menjulur di antara tulang mandibula atau dengan ospasius dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian ada kartilago yang terpasangan, trichodia, tiroidia, epiglotika, yang merasakan arytenoidea, coniculata, dan coniformis. Ini larimata kuda. Nah, ya, bentuknya seperti gini, nanti dibaca sendiri, karena bagian-bagiannya kalau di lab itu ada. Ini pada sapi, pada anjing, bentuknya. Ini pada trakea. Trakea itu berbentuk cincin, tapi cincinnya tidak menutup sempurna. Nah, ototnya di sini. Nah, ini di musculus trachealis. Musculus adalah otot, trachealis trakea. Ini, nah trakea ring, maaf ya, gini ini kalau saya ini tidak konsisten, harusnya kalau ini Latin ya, itu kan ya. Anulus trachealis. Nah, ini kadang-kadang ini tidak ada ototnya di sini. Ini gunanya untuk ini. Kalau kita itu bisa mekar, bisa menyempit, dan mungkin juga kalau orang asma itu ininya menjadi menyempit, sehingga orang itu sesak kalau menafas. Jangan sampai yang kalau nafas. Terakhir, perebat timus cuma lateral. Nah, ini pada timus ini warna coklat, ini dulu juga terpakai sebagai kelenjar. Pertahanan timus ini dia panjang. Kalau ayam yang warna coklat kita sering melihat timus ayam. Kalau kita nanti praktik kan jarang melihat seperti ini. Kuda dan sapi sama pada sapi naik kafum thorax. Sekarang kita setelah masuk ke trakea nanti menuju ke kafum thorax. Nah, kafum thorax apa yang ada di dalam kafum thorax itu adalah organ pemomong jalan disebut dengan jantung.
dan juga ada vena dan udah saraf dibatasi oleh sisi lateral itu adalah costis dengan otot-otot costis, intercostalis externi, intercostalis interni dan teman-temannya itu. Sebagian bawah itu adalah sternum, kemudian bagian belakang kata costis sternalis dan otot. Ya, kemarin juga kalian lihat kenapa kalau badak itu kok sampai belakang, kalau gajah itu kok sampai sedikit, ya kita juga tidak tahu begitu kenapa digunakan sebagai fungsi itu. Tapi kalau kenapa kok digunakan badak itu lehernya pendek, ya kita analogikan dengan babi gitu ya. Kalau nyeruduk itu kan digunakan untuk nyeruduk. Kemudian kalau lehernya pendek kan dia juga susah belok gitu, ya, bandingan kuda. Ya. Kemudian andekan sapi. Andekan kecepatannya bersama, mungkin babi dan kuda itu larinya lebih cepat. Seperti ikan paus, juga ikan hiu. Ikan-ikan itu kan enggak punya lehernya, enggak ada yang panjang. Nah, seperti kalau kita lihat nanti kita ada kerapan sapi, kalian pernah melihat kerapan sapi itu, coba lihat. Dulu saya berpikir kerapan sapi itu seperti pacuan kuda, apa itu mengitari lapangan. Ternyata enggak, kan ditahan pada ujung-ujung gitu, lurus gitu. Nah itu mungkin ada hubungannya dengan leher. Nah, karena lehernya pendek, maka gaya beratnya itu ditumpahkan pada kepala. Nyeruduk gitu jalannya ya. Kalau udah kan enggak, dia masih berbelok-belok. Nah, ini kavum thorax. Jadi kavum thorax itu ada mediastinum induknya, ada apertura thoracalis. Apertura itu adalah gerbang bagian depan nanti yang berhubungan dengan leher. Itu diafragma, kan bagian yang belakang nanti berhubungan dengan diafragma. Ini dilepasnya ada peritoneum. Sudah, ini pada sapi, ada paru di sini. Ada, ini adalah tadi usofagus, ini trakea, dan ini usofagus, ini kor. Ini aorta. Sini aorta. Nah, dulu namanya dikatakan aorta itu aslinya namanya penggantung paru. Tapi tidak tahu kok bisa penggantung jantung, pembuluh darah besar jantung. Sehingga mengatakan aorta adalah pembuluh jantung yang besar, nah besarnya seberapa gitu. Itu jadi masalah. Nah, ini anggota thorax dibagi dua menjadi mediastinum. Kemudian pulmo ini bentuknya bermacam-macam tergantung pada hewan. Itu ada bekas di sini, cekuan yang sama dengan impresio costalis dan impresio medialis. Ini ada impresio KD, ini adalah bekas kalau stempelan gitu, stempelnya distempeli tegokan atau bekas pijakan dari jantung. Ya. Dengan tepinya ya sama gini, ada dorsala atas, margo dorsalis, ventralis, dan basalis itu bawah. Ada hilusnya. Ini belum pada sapi seperti gini. Nah, ini seperti gini impresio itu ya, ini juga ini punya trakea ini. Punya esophagus di sini. Ya. Ini bukan trakea, maaf, ini punya vena, aorta, punya aorta ini. Nah, seperti begini. Ini lobusnya seperti ini. Nah, pada sapi sama, pada kuda, maaf ini banyak, sebenarnya ada banyak ini. Kemudian ada bronkus. Bronkus ini, bronkus trachealis ini yang merupakan cabang akhir dari trakea. Ya, bronkus trachealis. Ada bronkus apa namanya yang jadi bronkus itu ada 3. Apa sih namanya? Ini vaskularis dan intervasi pada saat. Sekarang kita kembali masuk ke dalam sistem urogenitalia. Kita bahas dulu sistem urogen. Uro itu uropoetika dengan perkemian, dan genitalia itu berhubungan dengan reproduksi. Seperti ini ada ren atau ginjal. Jadi ginjal ini semua organ tertutup oleh peritoneum kecuali pada ginjal. Jadi letaknya agak menyamping ini. Dan bentuknya nanti yang paling agak berbeda itu adalah sapi. Nah, ini reproduksi ini uterus kalau ini. Nah, sama ini adalah organ, jadi organ genitalia. Nah, ya, nah ini adalah uterus. Nah, ini mulai sekarang diingat-ingat nih, nanti diingat-ingat. Nanti kalau kalian rektal ini ada pegang ini. Tapi nggak lewat sini, megangnya lewat sini. Ya. Nah, enaknya kita bermain-main dengan lorong yang gelap, tapi kita bisa merasakan tangan kita gitu. Dan khawatir kalau tangannya besar ya bisa. Memang kalau belajar gini nanti kalau kalian megang terus itu atau melakukan inseminasi buatan, dokter Ewan kan tugasnya begitu. Kalau tidak bisa pegang satu kali tidak apa, jangan putus asa, berulang-ulang nanti kan bisa. Ya karena di sini butuhkan keterampilan dan ketelatenan untuk memegang ini. Ya, ada terus. Ini ada ovarium. Nah, mungkin kalian mendengar mana dulu pria dengan wanita.
Mana dulu? Gitu. Mesti orang menjawab pria karena Adam itu Nabi Adam kan pria dulu baru wanita gitu ya. Tapi kalau kalian lihat perkembangan dari sini maka wanita lebih dulu daripada pria. Ya, ayam jelas karena sehingga nanti kalau kalian pernah mendengar apakah mungkin ada ayam jantan bertelur? Ada. Tuh, saya dalam seumur hidup saya cuma sekali menemukan waktu masih kecil saya lihat sendiri sebesar telur puyuh. Tapi cuma sekali. Nah, kenapa demikian ya tadi itu karena reproduksi yang betina itu berkembang lebih dulu daripada yang jantan. Nanti kalau kalian ya ini bentuk pada alat kelamin pada sapi beda. Alat kelamin itu bermacam-macam bentuknya pada sapi dan pada kuda. Kuda manusia itu berbeda-beda jenisnya. Oke. Nah, di sini ada dua different, jadi ada testis dan alat kelamin ini selain digunakan untuk perkemian, tapi juga digunakan untuk menyalurkan sperma. Oke. Saya kira sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Maaf, terlalu cepat. Nanti kita ulang lagi. Sudah ya? Maaf, kalau sudah saya permisi dulu. Saya harus pindah ke kelas sebelah. Nanti aja kalau kita bisa bertemu di dalam